Oke, Benar, Pak. lanjut ya dok ya. Boleh, Pertanyaan boleh. berikutnya dari Dokter Zainal Effendi. Saya dapat pasien tadi tensinya 200 per 120. Riwayat makan daging kurban. Oke, ini karena baru Idul Adha ya. Oke, ini sering nih ya dok ya, baru Idul Adha Iya, terus benar. tiba-tiba banyak pasien datang dengan hipertensi. Ini benar-benar pas banget ini dok temanya hari ini kita hipertensi karena setelah Idul Adha. Diobservasi di Iya, klinik satu malam pulang, satu malam pas pulang tensinya sudah normal, 120 per 80. Apakah obat darah tingginya diteruskan atau diberhentikan? Oke, terima kasih iya. pertanyaannya, Dokter Zainal. Silakan, Ya, baik, Dokter. Dr. Zainal ya. Oke, terima kasih dok atas pertanyaannya. Ya, ini sangat bagus sekali pertanyaannya dok, dan memang seperti yang Dr. Rosa bilang ya, memang ini seringkali kita dapatkan ya dok ya, khususnya di IGD Betul. biasanya. Jadi seringkali pasien datang ini tensi sudah lebih dari 180 atasnya, bawahnya lebih dari 120 ya dok ya, yang mana ini masuk dalam kegawat daruratan hipertensi atau Hipertensi darah ya. tinggi yang sifatnya gawat ya dok ya. Jadi memang benar sekali kita harus segera turunkan. Nah, kemudian memang sebaiknya malah disarankan kalau memang sudah tinggi sekali seperti ini kita rawat dahulu ya, supaya bisa dipantau secara rutin. Rawat inap maksudnya dok. Jadi kita Betul. lihat secara rutin, dan juga satu aspek lagi yang penting dicari adalah kondisi organ dalamnya. Jadi bagaimana organ-organ dalam seperti jantung, ginjal, dan juga otak, apakah sudah ada kerusakan akibat dari tensi yang sangat tinggi ini. Jadi kita perlu mencari namanya kerusakan organ, ya. Jadi itulah kenapa perlu dirawat inap, karena kita harus punya waktu yang cukup untuk mencari tahu apakah sudah terjadi atau tidak kelainan organ ini. Nah, tentu Oke. kalau sudah terjadi kelainan organ ini, dok, tentu akan berbeda cerita pengobatannya. Kalau sudah ada kerusakan organ, biasanya itu tensinya perlu kita turunkan secara lebih cepat atau dinamakan dengan emergensi. Sedangkan bila tidak ada kerusakan organ, kita pastikan aman. Nah, itu biasanya bisa kita turunkan ya, tidak harus buru-buru sekali. Kita bisa lebih perlahan. Namun sekali lagi ini dipastikannya harus dengan pemeriksaan yang cukup, biasanya tidak hanya cukup satu saja, tapi cukup biasanya lebih banyak lagi pemeriksaan untuk benar-benar memastikan organ-organ tadi dalam kondisi yang baik. Makanya sebaiknya pasien seperti ini dirawat inap dan dipastikan tensinya sudah turun sesuai target ya. Nah, kemudian setelah mencapai target, seperti tadi Dokter Zainal sampaikan, tadi sudah dibilang bahwa tensinya mencapai 120 per 80. Nah, saran saya sebaiknya jangan buru-buru dipulangkan. Ya, jadi kita perlu kita pastikan dulu tadi kerusakan organ tidak ada dok. Oke, baik. Ya. Jangan sampai nanti kita pulangkan ternyata ada kerusakan organ, salah satunya stroke. Ya, karena Oh, stroke itu bisa seperti itu. Jadi soal tensinya dari tadi tinggi sekali, kemudian terjadi stroke dan akhirnya drop rendah sekali sampai seolah-olah normal. Ya, jadi penting sekali kita waspada, sebaiknya tetap kita rawat sambil kita pastikan bahwa kerusakan organnya tidak terjadi. oke, Seperti itu, baik. dokter. Ya, terima kasih sekali Dokter Jeff Ya, buat jawabannya. Kita lanjut lagi ya, Dok. Ini boleh. pertanyaan dari Aditya Wijaya. Izin bertanya, seorang ibu 65 tahun, hipertensi grade 2, tensinya 160 per 100, di terapi Biopres Plus, 1 minggu kontrol malah naik jadi 180 per 100. Ini disebabkan apa? Ditambah obat apa lagi dok? Terima kasih. Oke, ini menarik sekali dok pertanyaannya ya. Ya, Oke, terima ya, kasih baik. ya buat Ya, pertanyaannya. Ibu Dokter. Pak Aditya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan sangat bagus ya Bu ya. Jadi ini adalah kasus di mana hipertensinya itu sudah dapat 2 obat. Ya mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Blopres Plus ini adalah obat kombinasi ya dok ya. Jadi dalam satu obat ada 2 macam obat darah tinggi yang sering diresepkan akhir-akhir ini dengan alasan supaya lebih praktis dan juga meminimalkan efek samping. Nah tadi pertanyaannya, apabila diberikan kombinasi 2 obat tapi masih tensinya bandel ya, jadi malah tinggi. Itu dok. Ya benar dokter Rosa ya. Jadi kita di sini perlu tahu sebenarnya apakah pertama itu minum obatnya apakah sudah benar ya dari segi kepatuhannya,
apakah sudah diminum sesuai dengan anjuran dokter, Dok? Ya, Betul. apakah sudah setiap hari minumnya, apakah tidak ada yang di skip-skip atau ada dosis yang tidak didapatkan, ya. Nah, itu harus kita pastikan dulu, Pak Aditya tadi. Apabila itu sudah dipastikan rutin, tapi masih naik tinggi juga, nah tentu kita perlu pikirkan kemungkinan lain. Mungkin juga dosis blood press-nya belum cukup. Jadi masih bisa kita maksimalkan ya Pak ya, kita naikkan dosis blood press-nya hingga maksimal. Apabila ternyata memang sudah maksimal, masih juga bandel ya Pak ya, tensinya masih di atas 140/90, kita belum bisa mencapai target. Nah, sebaiknya ditambahkan tambahan obat lain, Pak. Nah, biasanya kami dari spesialis penyakit dalam itu akan mempertimbangkan penambahan diuretik ya, Pak ya, sesuai anjuran dari ESC atau Lembaga Hipertensi dan Jantung di Eropa. Itu biasanya kita tambahkan. Ada obat ketiga yang dianjurkan biasanya golongan diuretik. Nah, ini apa sih golongannya? Adalah golongan yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dengan cara memperbanyak produksi air seni kita atau kencingnya. Itu biasanya akan diperbanyak pengeluaran cairan melalui air seni, sehingga akibatnya volume tubuh akan berkurang, volume cairan yang ada dalam pembuluh darah, ya, sehingga akibatnya tekanan di pembuluh darah juga akan berkurang atau tensi akan berkurang. Jadi sebaiknya Bapak berkonsultasi kembali, ya, khususnya dengan spesialis penyakit dalam, Pak, untuk dipastikan tadi kepatuhannya, kemudian dipastikan juga apakah obat-obatnya sudah maksimal dosisnya, dan juga yang ketiga mungkin ini Dr. Rosa ya, saya tambahkan mungkin dari adanya kelainan organ dalamnya tadi. Jadi bisa jadi Bapak mungkin kasus ini tidak hanya hipertensi saja, tapi ada penyebab dasarnya Pak, akar masalahnya ya belum ketahuan, yang tadi disebut dengan hipertensi sekunder ya. Jadi ada penyebab aslinya yang belum ketahuan, yaitu tadi bisa gangguan ginjal, bisa juga jantung. Nah, itu semua apabila kita hanya mengobati tensi tanpa mengobati akar masalahnya, tentu tidak akan selesai. Seperti itu. Ya, Oh, jadi penting sekali kita pastikan akar masalahnya. oke, baik. Terima kasih, Dok. Nah, ini penjelasan dari Dokter Jeff yang terakhir ini juga bisa sekalian ini buat menjadi masukan buat Ibu Rinjani tadi yang orang tuanya bertanya tadi kaptopril apakah menyebabkan buang air. Mungkin kalau maksudnya Ibu Rinjani tadi pertanyaannya buang air kecil, bisa jadi mungkin orang tuanya dikasih obat diuretik juga tadi, Dok, ya, yang itu salah satunya memang efeknya untuk buang air kecil jadinya ya, Dok, ya? Benar, benar. Ya, benar Oke, sekali ya, baik. Dr. Bisa jadi karena ada efek samping dari obat diuretik ini. Oke, baik. Jadi bukan karena Seperti itu. kaptoprilnya tadi ya, Dok, ya? Oke. Iya, Dr. Rosa, benar. Ini pertanyaan dari Aditya, ini pertanyaan terakhir hari ini, Dok. Apa Dokter Jeff masih Oke. ada yang ingin pesan yang disampaikan untuk masyarakat dan semua rekan sejawat dokter yang sudah menyaksikan webinar hari ini? Oke, Dok. Ya, mungkin saya boleh ini ya, Dok ya, memberikan ini saja tambahan berdasarkan pengalaman saya sehari-hari di rumah sakit. Biasanya pasien saat ini di era pandemi itu seringkali enggan ya, Dok ya, ke rumah sakit. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya terjadi fenomena gunung es. Jadi seolah-olah kita itu angka kesakitan atau kematian akibat penyakit selain corona itu seolah-olah rendah. Padahal sebenarnya kita tidak tahu apakah benar rendah atau sebenarnya malah meningkat karena banyak pasien yang tidak bisa kontrol ya. Nah, yang paling sering adalah pasien dengan hipertensi karena tadi kita ketahui sangat tinggi populasinya. Tadi sepertiga dari penduduk Indonesia itu darah tinggi. Ya, seperempat dari penduduk dunia itu darah tinggi. Jadi bayangkan saja jumlahnya sangat besar sekali dan semua itu mereka sangat sulit untuk mendapatkan akses ke pengobatan. Ya, satu karena takut corona, kedua juga karena terbatasnya biaya akibat adanya kesulitan ekonomi akibat pandemi ini, sehingga kita perlu melihat bahwa pandemi ini tidak hanya efeknya pada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan corona saja, tapi penyakit di luar corona juga mengalami peningkatan ya Dok ya, peningkatan komplikasi dan juga dapat mengalami peningkatan angka kematian akibatnya, akibat penyakit-penyakit di luar corona. Ya, jadi ini perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit kronis yang saat ini sulit untuk kontrol ke dokter, itu sebaiknya
kita bisa maksimalkan fasilitas yang ada, bisa gunakan telekonsultasi yang saat ini memang sudah banyak dan juga sudah bisa digunakan di Indonesia. Itu bisa kita maksimalkan agar penyakit kronis kita ini tidak luput dari perhatian kita. Jadi sampai kita fokus hanya pada pandemi ini, namun penyakit-penyakit kronis yang angka kematian atau kesakitannya juga besar malah tidak terkontrol. Seperti itu, Dok. Jadi pesan saya tetap konsultasi ke dokter secara rutin dan tetap lakukan aktivitas fisik ya, jangan takut untuk berolahraga. Mungkin kalau bosan di rumah bisa juga tadi olahraga di keluar rumah, itu boleh juga keliling rumah yang pastinya mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah seperti social distancing. Ya, jadi selalu ingat ada hal lain di luar pandemi ini yang perlu kita waspadai. Oke, baik. Terima kasih Dokter Jeff buat pesan-pesannya. Oke, nah ini buat yang sudah menyaksikan webinar hari ini ya, buat peserta masyarakat awam maupun dokter-dokter rekan sejawat yang sudah menyaksikan, tolong bantu subscribe YouTube-nya ProSehat dan juga berikan tanda jempol, klik di bawah ini ada tanda jempol. Untuk supaya kami bisa menyajikan webinar di hari lain dengan webinar dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya, sehingga juga bisa meningkatkan mutu dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh ProSehat. Dan juga jangan lupa untuk isi ulang kembali daftar hadir, bisa lihat di live comments-nya, tinggal klik saja di sana untuk mengisi daftar hadir webinar hari ini. Oke, dan juga buat yang mau memfollow mungkin IG-nya Dr. Jeffrey juga ada di bawah ini. Bisa follow juga IG ProSehat juga seperti yang tertera di layar di bawah ini. Oke. Atau mungkin yang tadi mau konsultasi langsung dengan Dr. Jeff. Dr. Jeff ini praktek di Rumah Sakit Brawijaya Pusat di Kemang dan juga di Rumah Sakit Kartini dan Gandaria Jakarta. Oke. Atau mungkin yang mau konsultasi online juga bisa konsultasi online dengan cara yang mudah sekali, chat saja ke WhatsApp-nya ProSehat di 0811 18 16 800. Oke, baik. Sebelum kita tutup acara hari ini, mungkin Dr. Jeff mau menyampaikan ucapan terima kasih sebelumnya, Dok, silakan. Ya, Dr. Rosa, terima kasih ya, terutama kepada pihak-pihak yang telah membantu ya, Dok ya, untuk terselenggaranya webinar ini. Dan juga terima kasih pada mungkin dari ProSehat ya sudah memfasilitasi untuk dapat menyebarluaskan pengetahuan mengenai hipertensi yang mana masih minim ya, masih kurang di masyarakat kita. Terutama tadi untuk konsumsi garam dalam sehari itu masih banyak yang kita tidak tahu, Dok. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama untuk kita selalu perhatikan makanan kita, kemudian olahraga teratur, dan juga pastinya apabila sudah ada darah tinggi, jangan lupa untuk terus melanjutkan pengobatan, ya, jangan menghentikan sekalipun sudah normal atau tanpa gejala. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Jeff atas pemaparannya yang sangat jelas sekali hari ini. Semoga bisa mengedukasi kita semua ya, baik masyarakat maupun dokter rekan sejawat lainnya dalam menangani pasien dengan darah tinggi. Oke ya, terima kasih buat yang sudah menonton acara hari ini dan buat rekan-rekan sejawat dokter juga yang menonton. Tetap semangat sebagai frontliner, tetap jaga kesehatan dan semoga kita semua bisa bersama melalui masa pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih dan selamat malam. Oke.